Ya, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina dan telah menelan banyak korban jiwa. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi pada bulan Maret 2020 pada tanggal 9 Maret 2020 lebih tepatnya. Badan Kesehatan Dunia menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yang mengakibatkan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini, kami mendapati suatu permasalahan yang dapat diringkas sebagai berikut, yaitu mengenai kurangnya sistem mengenai perkembangan COVID-19 yang dapat diakses dengan mudah dan user friendly, lalu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai data perkembangan COVID-19 yang beredar, dan kurangnya pengetahuan terkait dampak dan bahaya dari virus COVID-19 yang menyebabkan masyarakat cenderung sulit mematuhi peraturan yang telah dibuat. Jadi solusi yang kita bangun adalah membangun sebuah dashboard yang interaktif, mudah diakses, dan user friendly yang menampilkan mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Untuk spesifikasi kebutuhannya mungkin teman yang lain mau baca? Eee, Sebelumnya izin melanjutkan. Jadi di sini untuk spesifikasi kebutuhan yang, eee, kelompok kami gunakan dalam pembuatan dashboard data COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2022 itu yang pertama pastinya ada Microsoft Power BI sebagai alat utama pembuatan dashboard kami, lalu Microsoft Excel untuk pengolahan data yang nantinya akan dilempar ke Power BI. Dan data-data aktual mengenai COVID-19 dari seluruh penjuru Indonesia yang di sini kami itu akses dari www.kagel.com, seperti itu. Oke, jadi hasil dari rancangan dashboard-nya seperti ini, Pak. Jadi mungkin saya akan demonstrasi cara penggunaannya, lalu fitur-fitur apa saja yang digunakan ya. Jadi yang paling atas ini running text, kami menggunakan fitur scroller dari Power BI yang menampilkan di bagian sebelah kiri itu total kesembuhan di Indonesia pada tahun yang berkisar dari 2020 sampai 2022 dan sebelah kanannya total kematian. Tanda hijau ini merupakan tanda bahwa total kematian itu total kesembuhan itu lebih tinggi daripada total kematian di daerah-daerah yang terdapat pada running text ini. Lalu fitur selanjutnya ada field map. Field map ini merupakan peta di mana daerah yang terdampak oleh COVID-19 akan ditandai, di-highlight berwarna merah. Lalu untuk fitur selanjutnya, kelompok kami menggunakan fitur card yang menampilkan data tunggal berupa total kasus yang terjadi, total kesembuhan, total kematian, dan total kota yang terdampak. Data ini terkonfirmasi hingga tanggal 12 September 2022. Lalu berikutnya ada cluster bar chart. Di sini menampilkan kematian yang baru terjadi di tanggal tanggal tertentu yang kita inginkan. Semisal di sini juga terdapat slicer, semisal kita mau menampilkan total kematian dan kesembuhan yang baru terjadi dari tanggal sekian, maka datanya akan berubah dan mengikuti filter yang telah kita terapkan. Filter slicer berupa tanggal dan juga slicer berupa lokasi kejadian. Jika kita ganti lokasi kejadian di Bali, maka akan menampilkan hanya di Bali saja total, kematian yang baru terjadi dan kesembuhan yang baru terjadi, juga kasus yang terkonfirmasi di Bali dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Lalu untuk di field map-nya dia juga akan berubah, jadi meng-highlight warna merah di daerah Bali, di daerah yang terdampak COVID-19, dan card-nya juga akan berubah.
Dan di sini kelompok kami juga pakai area chart untuk menandai kesembuhan dan kematian berdasarkan tahun dan bulannya. Jadi di sini, sebentar lagi loading. Di sini kita bisa lihat total kematian yang terjadi pada 2020 Maret sebanyak 272 dan misalkan 2021 bulan Agustus terjadi kesembuhan sekian dan lain-lainnya. Lalu ada menggunakan donut chart untuk menampilkan persentase total kematian dan total kesembuhan. Total kesembuhan berwarna ungu dan total kematian berwarna biru. Lalu yang di paling bawah ada menggunakan fitur table yang menampilkan rincian data. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, dari saya ini udah bagus, ini juga udah saya nilai. Oke, terus dari saya udah baik. Oke, semua. Makasih ya untuk Baik, terima jadi kasih, Pak. ini udah sangat baik tidurnya. Saya izin ke room lainnya ya. Selamat malam. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, halo, kelompok 11 ya? Iya, Pak. Ya, tadi saya sudah lihat juga, dan mungkin saya coba mau tanya satu hal ya. Iya, Pak. Ada nggak sih metrik yang kamu buat untuk membandingkan provinsi satu dengan yang lain, itu gimana? Kalau untuk perbandingannya itu di datasetnya dia sudah jadi di datasetnya itu dia sudah misalkan kita mau menampilkan total kematian di wilayah Bali dan juga Aceh. Jadi di datasetnya itu sudah ada data kolom berupa total kematian itu, Pak. Jadi saya tinggal masukin data tersebut ke visualisasi yang ada di Power BI. Mungkin seperti itu, Iya Pak. betul, tapi bisa nggak sebenarnya betul, tapi bisa nggak langsung dibandingkan gitu datanya? Misal provinsi Jawa gitu ya, Ya. kematian sekian, terus provinsi Sumatera kematian sekian. Itu misalnya salah satu yang lebih besar dari yang lain, bisa nggak disimpulkan, oh ternyata provinsi A lebih besar dari B nih tingkat kematiannya gitu. Mungkin dari dashboard ini sepertinya bisa sih, Pak, menggunakan slicer lokasi ini, Pak. Iya, maksud saya adalah apakah kamu perlu menggunakan metrik lain gitu atau langsung menggunakan kematian? Langsung menggunakan kematian aja, Pak. Jadi kalau misalnya provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi, apakah wajar kalau tingkat kematiannya tinggi juga? Untuk itu saya sebenarnya belum terlalu paham, Pak, karena saya hanya mengikuti berdasarkan dataset yang ada aja, Pak. Betul, tapi dataset itu kan bisa diperkaya kan, jadinya kamu bisa membandingkan ya satu provinsi dengan provinsi lain secara apple to apple gitu ya, karena kalau kamu hanya mengambil tingkat kematian jumlahnya gitu ya, jumlah ini tergantung dari jumlah penduduk sebenarnya. Misalnya ya di Pulau Jawa penduduknya lebih banyak, ya otomatis jumlah kematian semakin banyak. Ya misal ya di Pulau Papua misalnya penduduknya paling sedikit, otomatis jumlah kematian semakin dikit. Wajar dong ya. Nah sekarang yang kita bisa bandingkan adalah apa? Persentasenya gitu. Jadi tingkat kematian, misalnya persentase kematian di Jawa berapa sih? Dari misalnya sekian juta orang gitu ya, yang meninggal sekian, nah itu dapat persentasenya kan di Pulau Jawa. Kemudian gabung lagi di Pulau Sumatera, jumlah penduduknya berapa, terus tingkat kematian berapa, nanti kita dapatkan lagi persentasenya. Nanti persentase ini yang bisa langsung dibandingkan
dari satu provinsi ke provinsi lain. Oh, kalau untuk untuk persentase sebenarnya kita di donor chart, dia nggak bisa milih satu-satu provinsi, Pak, karena saya mengambil totalnya itu jadi dia ada measurement tersendiri, dia mengambil tanggal paling bawah, Pak. Jadi yang bisa ditampilkan berdasarkan persentase kematian dan kesembuhan itu, dia hanya total dari semua provinsi, dari semua lokasi, dari tanggal awal sampai tanggal akhir, Pak. Kalau untuk di slicer berdasarkan tanggal tertentu dan provinsi tertentu, dia tidak bisa, Pak. Seperti iya, Pak, dia tidak. Iya, betul. Tapi maksud saya adalah kalau kita mau membandingkan, ini kan secara keseluruhan tadi yang kamu maksud dengan persentase ya. Iya, Pak. Tapi maksud saya adalah kalau kita mau membandingkan satu provinsi dengan provinsi lain, sebaiknya bukan hanya membandingkan total yang kematiannya saja, gitu ya, tapi juga persentasenya. Jadi di normalize lah istilahnya, dibagi Oh. dengan jumlah penduduk di setiap provinsi, tuh. Baru bisa dibandingkan. Jadi misalnya ya ambil contoh begini, misalnya tingkat kematian yang seperti tadi saya sebutkan gitu ya, tingkat kematian di Pulau Jawa lebih tinggi gitu ya dari yang pulau-pulau lain. Kenapa? Ya mungkin wajar juga karena populasi penduduk Pulau Jawa ya paling tinggi, itu kan. Kayak misalnya contohnya peringkat 1 kasus COVID siapa? Ya kalau nggak China, India, Amerika, ya kenapa mereka gitu? Karena populasi penduduk mereka lebih banyak gitu daripada kita. Wajar dong gitu ya. Nah itu yang kita maksud, yang saya maksud dengan kewajaran itu sendiri. Tapi kalau kita mau membandingkan, bukan berarti kasus di China atau India atau Amerika lebih banyak. Nah nggak begitu. Jadi kita harus membandingkannya persentasenya gitu. Jadi penduduk India berapa ya gitu ya, terus total kematiannya berapa. Nah nanti dapatlah persentase India. Kemudian Indonesia, tingkat kematiannya berapa, jumlah penduduk 260-an juta gitu ya. Nanti dibagi, nanti dapatlah persentase, nanti persentase itu yang dibandingkan Oke, antara baik, Pak. satu negara dengan negara lain maupun provinsi dengan provinsi lain. Oke, Ya baik, Pak. itu aja kalau masukan dari saya. Yang lainnya udah oke sih, udah ada filtering, udah ada apa lagi ya, chart-nya ya, untuk numbers dan lain sebagainya ya. Itu aja, terima kasih teman-teman, saya izin ke kelompok lain. Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, halo teman-teman, saya lanjutkan ya. Oke, Bu. Iya, oke, kok kayaknya udah tegang sekali nih. Santai aja coba ya. Mana ini kok nggak ada yang on cam? Jaringannya kurang bagus, Bu. Oh, oke. Ya tadi saya sudah mendengarkan sedikit ya. Jadi ada beberapa concern tadi yang disampaikan oleh Pak Charles ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya teman-teman ini menggunakan datasetnya dari mana? Dari Kaggle, Bu, sumbernya, Bu. Oh, dari Kaggle. Ada informasi apa saja di situ? Di situ informasi mengenai kasus-kasus yang baru terjadi dan sebenarnya gambaran kasarnya informasi seperti ini, Bu. Mungkin Jumlah ya, kasusnya gitu iya, ya, lihatnya seperti itu, Bu. berapa gitu ya. Oke, Iya. lalu sebarannya gitu ya. Oke, sempat mencoba apa namanya combine dengan data yang lain nggak nih teman-teman? Untuk itu kita nggak sih, Bu, kita hanya menggunakan dari satu Oh, sumber dataset aja. belum sempat sampai ekspor sejauh itu ya, jadi baru hanya satu gitu ya. Ya mungkin ini sudah bagus sih menurut saya, kalian sudah bisa menggunakan pakai Power BI ya. Iya, Bu. Terus datanya kalian simpan di mana? Di Excel, Bu. Di Lalu Excel kita ya. Jadi murni dari Kaggle kalian ambil lalu kalian coba visualisasikan gitu ya. Iya, Bu.
Oke, dari yang kalian sudah visualisasikan ini, kira-kira apa yang bisa kalian tarik kesimpulannya terkait dengan COVID ya ini ya? Dari yang kalian sudah visualisasikan ini, misalkan area mana nih? Coba ke bawah, coba di scroll, coba Jawa Barat gitu. Nah, kalian bisa simpulkan apa nih dari Jawa Barat gitu? Atau kita Yang bisa bandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur tuh, biar kelihatan agak banyak gitu ya. paling kalau untuk dashboard ini yang bisa diambil itu mengenai kesembuhan dan tingkat kesembuhan dan tingkat kematian aja sih, Bu. Iya. Jadi sebenarnya kan gampang-gampang susah ya kalau kita ngomongin tentang visualisasi data seperti ini. Datasetnya juga harus mendukung gitu. Ya kan, jadi kalau misalkan datasetnya sempit ya memang yang mau mau yang kita visualisasikan juga jadinya sempit sekali gitu ya. Ya kan? Jadi kalau ini kan hanya apa nih berarti death, recover dan kasusnya gitu ya. Iya, Bu. Sayangnya seperti itu sih sebenarnya. Tapi secara eksekusi sih sudah oke. Dari datasetnya ya, berarti hanya ada satu jenis. Kemarin susah nggak buatnya, teman-teman? Lumayan sulit sih, Bu. Lumayan Kenapa sih. tuh? Sulitnya di mana? Terkadang tanggalnya itu kadang dia placementnya ada yang error, Bu. Oh, jadi kalian harus replace. Ada berapa row data kemarin? Banyak, Bu. Banyak sekali, Bu. Lupa saya, Bu. Kira-kira berapa tuh? Kisaran berapa tuh? Banyak tuh kan bisa 1000 tuh maksudnya banyak atau enggak gitu. Ada berapa kira-kira? Mungkin bisa dilihat dari ada 31.000, Bu. 31.000. Belum banyak sih sebenarnya ya. Iya. Iya, ya itu sih mungkin kalau misalkan mau dikembangkan nanti kalau mendapatkan kesempatan ya mungkin ada perbaikan sana sini dari sisi visualisasi mungkin bisa dieksplor lebih jauh ya. Jadi teman-teman bisa lihat supaya gimana sih orang kalau misalkan melihat visualisasi ini bisa mendapatkan sesuatu gitu. Jadi bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itu yang agak sulit di sini. Jadi sekedar hanya Excel kemudian dipindahkan di sini. Excel kan kita juga bisa bikin grafik yang serupa ya. Ya kan? Nah, jadi terus bedanya kita susah-susah pakai Power BI apa nih dibandingkan dengan Excel gitu. Karena kan ini bisa digunakan di Excel juga kalau untuk membuat grafik seperti ini. Ya, mungkin itu ya dari saya ya. Jadi nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Baik, Bu. Ya. Oke, tapi ini sudah baik, kalian sudah berhasil, intinya kan gitu ya, sudah ada datasetnya, sudah bisa visualisasi seperti ini pakai Power BI, sudah bagus. Baik, dari saya itu, teman-teman ya, saya ke room yang lain ya. Oke, Baik, good terima luck kasih, Bu. ya. Yuk. Halo, Halo, Pak. tadi saya masuk loh, masih ada. Jadi saya keluar lagi. Oke, silakan dijelaskan ini membuat apa sih? Ini kelompok kami membuat dashboard perkembangan COVID-19 di Indonesia pada jangka waktu tahun 2020 sampai 2022, Pak. Oh, sejak awal 2020 ya. Iya, Pak.
Oke. Terus Untuk fiturnya di sini ada kami menggunakan scroller. Untuk perbandingan kematian dan kesembuhan dan kematian yang terjadi di lokasi-lokasi tertentu. Lalu ada field map. Field map itu menandai daerah yang terdampak oleh COVID-19. Daerah yang terdampak itu di-highlight warna merah. Lalu ada card, data tunggal yang menampilkan informasi berupa total kasus yang terjadi dari tahun 2020 sampai 2022, total kesembuhan, total kematian, dan juga kota yang terdampak. Lalu ada slicer, kita pakai slicer tanggal dan slicer berupa lokasi. Dan ada new death and recovered, itu dia kematian yang baru terjadi pada tanggal tertentu. Dan juga new cases itu kasus yang baru terjadi di tanggal-tanggal tertentu. Yang kita bisa ubah-ubah menggunakan slicer. Lalu ada kesembuhan berdasarkan tahun dan bulan, dan kematian berdasarkan tahun dan bulan. Total kematian dan total kesembuhan. Lalu ada presentase, total kesembuhan dan total kematian, dan rincian datanya menggunakan visualisasi table. oke. Oh, ini Power BI ya? Iya, Pak. Percentage. Oke. Bawah tengah. Data source-nya dari mana aja? Berarti ini. Dari Kaggle, Pak. Dari? Kaggle. Oh, ini berarti data banyak banget ya? Dari 2020 sampai Iya. 2022. Sebenarnya bersumber hanya ada yang store data di Kaggle, ya dari dataset itu, Pak. Oke. Ya, ini berarti udah bagus. Udah online juga ya. Power BI. Oke. Ya, dari saya mungkin itu dulu. Cukup. Terima kasih. Halo Bu Vita. Jumpa lagi. Halo Pak Argo. Kejar-kejaran Ayo. ini kita. Iya. Saya dikejar Bu Clara, saya ngejar Pak Argo. Monggo Bu, dilanjut. Monggo Pak, silakan Pak, Mari. lanjutkan Pak. Oke. Halo adik-adik. Halo, Bagus selamat ini malam, Bu. adik-adik. Malam dek. Tadi ada komen oke kan sama Pak Argo tuh. Oke. Banyak banget datanya dek ya. Dari tahun berapa ini dek? Kamu ambil datanya? Dari tahun 2020 sampai 2022, Bu. Wah mantap ini, mantap Wah. Indonesia ya? Di Indonesia saja, Bu, ya. Oh, oke, khusus Indonesia. Keren sih ini. Boleh saya lihat video demonya, Dek? Karena ini dashboard-nya sudah keren, aku mau lihat video demonya. Demo Nggak atau usah full, dari pitching, Bu? tengah-tengah aja. Dari tengah-tengah. Demonstrasi ya, Bu? Demonya. Bagus ini, Dek. Bu, maaf, untuk video demonstrasinya ada suaranya kayak, Bu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Sebentar, Bu, kalau gitu Tapi coba. kira Bu memang belum ngomong. Aku menunggu. Sudah, Bu. Coba sebentar ganti share screen ya, Bu. Coba. Paling belum share sound tadi. Udah ada, Bu?
Belum nih, Belum ya? belum. Yang tadi ada include sound itu loh. Oh ini. Fitur scroller untuk menampilkan perbandingan Nah, dengan keren. cara membuat visualisasi berupa running text yang memberikan informasi mengenai total kesembuhan dan total kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam jangka waktu 2020 dan 2022. Selanjutnya adalah Field Map. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur Field Map dengan tujuan untuk menampilkan bagian Indonesia yang terdampak dengan virus COVID-19. Pada dashboard perkembangan COVID-19, daerah yang tertampak ditandai dengan highlight berwarna merah. Selanjutnya adalah CART. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur CART yang berfungsi untuk menampilkan data tunggal dengan measurement yang telah ditentukan. Penulis memanfaatkan fitur CART untuk menampilkan data total kasus, total kesembuhan, total kematian, dan total kota yang terdampak virus COVID-19 yang dikonfirmasi dari tahun 2020 sampai 2022. Oke, jadi untuk fitur berikutnya yang ada di dashboard yang telah kami buat itu ada slicer, yang dimana slicer ini berguna untuk melakukan filter terhadap data-data berdasarkan lokasi dan tanggal tertentu, yang dimana fitur slicer ini memudahkan pengguna untuk mengetahui rincian informasi dalam jangkauan tertentu. Dan yang kedua itu ada cluster bar chart, yang dimana fitur ini berguna untuk menampilkan jumlah kematian dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal tertentu. Pada fitur ini, kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu ada cluster column chart, yang dimana fitur ini berfungsi untuk menampilkan kasus-kasus baru di lokasi tertentu yang terjadi pada tanggal tertentu. Oke, selanjutnya ada area chart. Di sini area chart menampilkan total kesembuhan berdasarkan tahun dan bulan, lalu menampilkan total kematian berdasarkan tahun dan bulan. Lalu ada menggunakan donut chart yang menampilkan persentase perbandingan antara total kesembuhan dan total kematian. Total kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan total kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu yang terakhir ada visualisasi table atau rincian data. Di sini terdapat beberapa kolom yang menyediakan data berupa lokasi terdampak, luas area dari lokasi terdampak, lalu total kota yang terdampak, total kasus, total yang kesembuhan, dan total kematian. Lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara dashboard ini bekerja. Jika kita ingin melihat tanggal tertentu dari suatu data yang telah terlampir, misal kita mau melihat kematian yang baru terjadi dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal sekian. Misal kita memfilter datanya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 12 Agustus tahun 2020. Lalu datanya akan otomatis berubah, dan jika kita pilih salah satu lokasi, maka akan menampilkan di lokasi yang spesifik kita pilih pada slicer tadi. Contohnya di Jambi, total kesembuhannya ada 1494, dan total kematiannya ada karena terlalu sedikit. Lalu total kasusnya di Jambi ada 2432. Jika kita lihat ke atas, maka akan terlihat di field map-nya, di visualisasi field map-nya, daerah Jambi. Ditandai dengan warna merah karena di visualisasi ini yang terdampak akan ditandai dengan warna merah. Lalu total kasus dari tahun 2020 sampai 2022 di daerah Jambi, karena kita menggunakan slicer filter Jambi,
total kesembuhannya, total kematiannya, dan total kota yang terdampak ya. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Malam, Dek. Keren, Dek. Udah bagus banget lah. Tak kasih nilai bagus pokoknya kalau aku. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dek. Lanjut ya, tunggu mentor berikutnya ya. Baru berapa mentor yang berkunjung? 2, 3. Udah 5, Bu, sama Ibu. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. 6 lagi. Oke, Dek, lanjut ya. Baik, Bu. Saya cabut Terima ya. kasih, Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. sama-sama. Nggak ada lagi yang masuk. Tunggu aja, Cok. Memang gigi ada ini ya. Semangat, Bro. Bis, lu ngomong, Bis. Gue capek, Bis. Kalau Ayah ngomong nilainya berkurang gimana, Cok? Nggak apa-apa, gue. Emang total ada berapa sih mentornya? 11 kan katanya tadi. Buset, baru setengah ya. Baru 5 kita. Ini hitungannya cepet ya? Tempat kita ya? Udah 5. Nggak tahu sih cepet. Baru setengah jam sih ya? 20 menit ya? Iya, makanya.
Halo malam teman-teman room 11. Mungkin boleh di-play videonya teman-teman. Thank you. Malam Kak, video yang demonstrasi atau yang pitching Kak? Video demo aja boleh. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar gak Kak? Di sini kami akan Ya, sudah menjelaskan terdengar. fitur-fitur yang ada Thank dalam you. dashboard perkembangan COVID-19. Yang pertama adalah scroller. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur scroller untuk menampilkan perbandingan dengan cara membuat visualisasi berupa running text yang memberikan informasi mengenai total kesembuhan dan total kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam jangka waktu 2020 dan 2022. Selanjutnya adalah Field Map. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur Field Map dengan tujuan untuk menampilkan bagian Indonesia yang terdampak dengan virus COVID-19. Pada dashboard perkembangan COVID-19, daerah yang terdampak ditandai dengan highlight berwarna merah. Selanjutnya adalah card. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur card yang berfungsi untuk menampilkan data tunggal dengan measurement yang telah ditentukan. Penulis memanfaatkan fitur card untuk menampilkan data total kasus, total kesembuhan, total kematian, dan total kota yang terdampak virus COVID-19 yang dikonfirmasi dari tahun 2020 sampai 2022. Oke, jadi untuk fitur berikutnya yang ada di dashboard yang telah kami buat itu ada slicer, yang dimana slicer ini berguna untuk melakukan filter terhadap data-data berdasarkan lokasi dan tanggal tertentu, yang dimana fitur slicer ini memudahkan pengguna untuk mengetahui rincian informasi dalam jangkauan tertentu. Dan yang kedua itu ada cluster bar chart, yang dimana fitur ini berguna untuk menampilkan jumlah kematian dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal tertentu. Pada fitur ini, kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu ada cluster column chart, yang dimana fitur ini berfungsi untuk menampilkan kasus-kasus baru di lokasi tertentu yang terjadi pada tanggal tertentu. Oke, selanjutnya ada area chart. Di sini area chart menampilkan total kesembuhan berdasarkan tahun dan bulan, lalu menampilkan total kematian berdasarkan tahun dan bulan. Lalu ada menggunakan donut chart yang menampilkan persentase perbandingan antara total kesembuhan dan total kematian. Total kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan total kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu yang terakhir ada visualisasi table atau rincian data. Di sini terdapat beberapa kolom yang menyediakan data berupa lokasi terdampak, luas area dari lokasi terdampak, lalu total kota yang terdampak, total kasus, total yang kesembuhan, dan total kematian. Lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara dashboard ini bekerja. Jika kita ingin melihat tanggal tertentu dari suatu data yang telah terlampir, misal kita mau melihat kematian yang baru terjadi dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal sekian. Misal kita memfilter datanya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 12 Agustus tahun 2020. Lalu datanya akan otomatis berubah, dan jika kita pilih salah satu lokasi, maka akan menampilkan di lokasi yang spesifik kita pilih pada slicer tadi. Contohnya di Jambi, total kesembuhannya ada 1494, dan total kematiannya ada ya tidak terlihat karena terlalu sedikit. Lalu total kasusnya di Jambi ada 2432. Jika kita lihat ke atas, maka akan terlihat di field map-nya
di visualisasi field map-nya daerah Jambi. Ditandai dengan warna merah karena di visualisasi ini yang terdampak akan ditandai dengan warna merah. Lalu total kasus dari tahun 2020 sampai 2022 di daerah Jambi karena kita menggunakan slicer filter Jambi, total kesembuhannya, total kematiannya, dan total kota yang terdampak ya. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Oke, thank you buat teman-teman dari room 11 ini berarti ya. When you're launching a new product with a Bener ya 11 ya. Iya, Bu. Oke, saya udah kasih nilai juga. Bol, tolong dong, Bol. Bentar. Oke, saya udah kasih nilai buat penilaian aplikasinya teman-teman. Thank you ya, semoga nanti dapat nilai yang baik juga dari mentor-mentor yang lainnya. Paling saya izin live untuk ke room lainnya ya teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Thank you juga. Assalamualaikum.
Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Bu. Oke, baik. Ini dengan kelompok Osiris. Osiris. Oke, sehat semua? Sehat, Adik? Bu, alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke, baik, kita lihat ya hasil akhir dari apa yang Dedek kembangkan kemarin. Oke, silahkan bisa di-share videonya. Yang demonstrasi ya, Bu? Boleh langsung demonstrasi. Ini yang dashboard perkembangan COVID ya. Kemarin kan sempat ada berapa kali ini ya Iya, Bu. diskusi juga. Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum Apakah warahmatullahi suaranya terdengar, Bu? wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan Terdengar, fitur-fitur Mas? yang ada dalam dashboard baik. perkembangan COVID-19. Yang pertama adalah scroller. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur scroller untuk menampilkan perbandingan dengan cara membuat visualisasi berupa running text yang memberikan informasi mengenai total kesembuhan dan total kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam jangka waktu 2020 dan 2022. Selanjutnya adalah Field Map. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur Field Map dengan tujuan untuk menampilkan bagian Indonesia yang terdampak dengan virus COVID-19. Pada dashboard perkembangan COVID-19, daerah yang tertampak ditandai dengan highlight berwarna merah. Selanjutnya adalah card. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur card yang berfungsi untuk menampilkan data tunggal dengan measurement yang telah ditentukan. Penulis memanfaatkan fitur card untuk menampilkan data total kasus, total kesembuhan, total kematian, dan total kota yang terdampak virus COVID-19 yang dikonfirmasi dari tahun 2020 sampai 2022. Oke, jadi untuk fitur berikutnya yang ada di dashboard yang telah kami buat itu ada slicer, yang dimana slicer ini berguna untuk melakukan filter terhadap data-data berdasarkan lokasi dan tanggal tertentu, yang dimana fitur slicer ini memudahkan pengguna untuk mengetahui rincian informasi dalam jangkauan tertentu. Dan yang kedua itu ada cluster bar chart, yang dimana fitur ini berguna untuk menampilkan jumlah kematian dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal tertentu. Pada fitur ini, kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu ada cluster column chart, yang dimana fitur ini berfungsi untuk menampilkan kasus-kasus baru di lokasi tertentu yang terjadi pada tanggal tertentu. Oke, selanjutnya ada area chart. Di sini area chart menampilkan total kesembuhan berdasarkan tahun dan bulan, lalu menampilkan total kematian berdasarkan tahun dan bulan. Lalu ada menggunakan donut chart yang menampilkan persentase perbandingan antara total kesembuhan dan total kematian. Total kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan total kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu yang terakhir ada visualisasi table atau rincian data. Di sini terdapat beberapa kolom yang menyediakan data berupa lokasi terdampak, luas area dari lokasi terdampak, lalu total kota yang terdampak, total kasus, total yang kesembuhan, dan total kematian. Lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara dashboard ini bekerja. Jika kita ingin melihat tanggal tertentu dari suatu data yang telah terlampir, misal kita mau melihat kematian yang baru terjadi dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal sekian. Misal kita memfilter datanya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 12 Agustus tahun 2020. Lalu datanya akan otomatis berubah, dan jika kita pilih salah satu lokasi, maka akan menampilkan di lokasi yang spesifik kita pilih pada slicer tadi. Contohnya di Jambi, total kesembuhannya ada 1494, dan total kematiannya ada
Ya, tidak terlihat karena terlalu sedikit. Lalu total kasusnya di Jambi ada 2.432. Jika kita lihat ke atas, maka akan terlihat di field map-nya, di visualisasi field map-nya, daerah Jambi. Ditandai dengan warna merah karena di visualisasi ini yang terdampak akan ditandai dengan warna merah. Lalu total kasus dari tahun 2020 sampai 2022 di daerah Jambi, karena kita menggunakan slicer filter Jambi, total kesembuhannya, total kematiannya, dan total kota yang terdampak ya. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Oke, baik. Dashboard COVID ya. Kemarin datanya ngambil dari mana, Mas? Jadinya. When you're launching a new Datanya kemarin ngambil dari web kaggle.com, Bu. Oke, kaggle.com. Baik. Ada ini nggak, datanya di preproses dulu atau langsung atau sudah lengkap yang di Kaggle-nya itu? Yang di Kaggle Semua sudah lengkap. terisi? Paling Oke. kita cuman remove duplicate atau remove yang data yang nggak mau kita pakai aja sih. Oke, good. Ini ya, jadi untuk apa kemarin kan saya juga mengikuti ya adik-adik yang dari awal ya. Jadi data dari Kaggle, kemudian tadi data tahun berapa? 2020 ya? Iya, sampai 2022. Oke, 2020 sampai 2022. Oke, good. Di situ ada ya jumlah kasusnya, kemudian apa? Tolong di-scroll ke bawah, Mas. Itu yang bawah itu menunjukkan apa itu? Oke. Kematian baru di ini ya, Anda buat apa? Pewarnaannya dibedakan ya supaya kita bisa membedakan. Itu yang ungu itu berarti apa itu? Kasus Yang baru? ungu, ya. Heeh. Yang di sini kesembuhan, Bu. Oke, yang ungu kesembuhan, terus yang hijaunya bawah itu? Yang hijaunya kematian. Oke, kematian ya. Itu kalau diklik muncul ya angkanya ya, Jakarta berapa yang Iya, Bu. yang sembuh, kemudian yang meninggal berapa. Kemudian bisa ditampilkan juga data totalnya yang mana? Yang atas itu? Ya, ini total dari 2020 sampai 2022. Oke. Oke, untuk kelompok Osiris, good job ya. Jadi sudah bisa dari awal Anda mengembangkan dashboard-nya, kemudian tampilannya juga menarik. Yang utama dari dashboard kan visualisasinya ya, bagaimana pengguna itu begitu melihat sekilas itu langsung, oh ini loh datanya apa, itu langsung bisa kita apa, kita analisis gitu loh, tanpa kita harus terlalu banyak teks, terlalu banyak apa, informasi di dalamnya, visualisasinya sudah baik. Oke, good job ya untuk kelompok Osiris. Ini anggotanya yang satu jadinya ini yang berarti oh nggak ada kabar ya yang satu, akhirnya nggak Iya, jadi Bu. join ya? Iya. Oke, kalau dari saya, mungkin saya cukupkan sekian, pokoknya ini ya, good job untuk adik-adik, nanti semoga mendapatkan hasil yang baik di Capstone Expo ini. Oke, itu saja ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.
Halo, room 11. Halo Kak Esti. Oke, ini kalian cuma bertiga aja? Iya Kak. Oke, kalian kelompok apa? Osiris Kak. Osiris. Oke, kelompok Osiris. Silahkan putar video demonstrasinya ya. Oke, baik Kak. Suaranya Assalamualaikum sudah terdengar, warahmatullahi Kak? wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan Sudah. fitur-fitur yang ada dalam dashboard perkembangan COVID-19. Yang pertama adalah scroller. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur scroller untuk menampilkan perbandingan dengan cara membuat visualisasi berupa running text yang memberikan informasi mengenai total kesembuhan dan total kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dalam jangka waktu 2020 dan 2022. Selanjutnya adalah Field Map. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur Field Map dengan tujuan untuk menampilkan bagian Indonesia yang terdampak dengan virus COVID-19. Pada dashboard perkembangan COVID-19, daerah yang tertampak ditandai dengan highlight berwarna merah. Selanjutnya adalah CART. Dashboard perkembangan COVID-19 menggunakan fitur CART yang berfungsi untuk menampilkan data tunggal dengan measurement yang telah ditentukan. Penulis memanfaatkan fitur CART untuk menampilkan data total kasus, total kesembuhan, total kematian, dan total kota yang terdampak virus COVID-19 yang dikonfirmasi dari tahun 2020 sampai 2022. Oke, jadi untuk fitur berikutnya yang ada di dashboard yang telah kami buat itu ada slicer, yang dimana slicer ini berguna untuk melakukan filter terhadap data-data berdasarkan lokasi dan tanggal tertentu, yang dimana fitur slicer ini memudahkan pengguna untuk mengetahui rincian informasi dalam jangkauan tertentu. Dan yang kedua itu ada cluster bar chart, yang dimana fitur ini berguna untuk menampilkan jumlah kematian dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal tertentu. Pada fitur ini, kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu ada cluster column chart, yang dimana fitur ini berfungsi untuk menampilkan kasus-kasus baru di lokasi tertentu yang terjadi pada tanggal tertentu. Oke, selanjutnya ada area chart. Di sini area chart menampilkan total kesembuhan berdasarkan tahun dan bulan, lalu menampilkan total kematian berdasarkan tahun dan bulan. Lalu ada menggunakan donut chart yang menampilkan persentase perbandingan antara total kesembuhan dan total kematian. Total kesembuhan ditandai dengan warna ungu dan total kematian ditandai dengan warna biru muda. Lalu yang terakhir ada visualisasi table atau rincian data. Di sini terdapat beberapa kolom yang menyediakan data berupa lokasi terdampak, luas area dari lokasi terdampak, lalu total kota yang terdampak, total kasus, total yang kesembuhan, dan total kematian. Lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara dashboard ini bekerja. Jika kita ingin melihat tanggal tertentu dari suatu data yang telah terlampir, misal kita mau melihat kematian yang baru terjadi dan kesembuhan yang baru terjadi pada tanggal sekian. Misal kita memfilter datanya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 12 Agustus tahun 2020. Lalu datanya akan otomatis berubah, dan jika kita pilih salah satu lokasi, maka akan menampilkan di lokasi yang spesifik kita pilih pada slicer tadi. Contohnya di Jambi, total kesembuhannya ada 1494, dan total kematiannya ada
Ya, tidak terlihat karena terlalu sedikit. Lalu total kasusnya di Jambi ada 2.432. Jika kita lihat ke atas, maka akan terlihat di field map-nya, di visualisasi field map-nya, daerah Jambi. Ditandai dengan warna merah karena di visualisasi ini yang terdampak akan ditandai dengan warna merah. Lalu total kasus dari tahun 2020 sampai 2022 di daerah Jambi, karena kita menggunakan slicer filter Jambi, total kesembuhannya, total kematiannya, dan total kota yang terdampak ya. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk Beda-beda teman-teman gitu antara kelompok. interview posisi. Oh, serius? Oke, kayaknya lagi ada yang ikut course ya. Oke, aku mau Assalamualaikum nanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Iya, Bu. Ya, Kak. Oke, aku mau nanya. Ini untuk Hafiz Nuraihan Putra. Aku mau nanya nih, Hafiz. Ada masalah apa sih sampai kalian harus buat dashboard perkembangan COVID-19 ini? Apa yang jadi latar belakang kalian sampai buat dashboard ini? Silakan Hafiz, dijawab ya. Oke, kalau misalnya Hafiz nggak jawab, Ayu Sri ada? Mohon maaf sebelumnya, Kak. Ini tadi sinyalnya di tempat saya agak trouble. Apakah ada yang maksudnya ada memanggil saya atau tidak ya, Kak? Takut ini Iya, kelewat mungkin. Oke, tadi saya manggil, saya nanya. Apa yang membuat kalian pengen buat dashboard ini? Ada masalah apa sebenarnya? Gitu. Silakan dijawab, Hafiz. Oh ya, mungkin sebelumnya suaranya putus-putus ya, Kak? Soalnya dari tadi sinyalnya agak. Kalau di teman-teman gimana? Suaraku putus-putus kah? Aman sih, Kak. Kalau di aku aman. Saya coba jawab ya, Kak. Untuk alasan utama kenapa kelompok kami mencoba membuat dashboard ini ya, alasan utamanya untuk membuat suatu papan informasi yang simple, yang bisa mudah dipahami lah oleh masyarakat atau khalayak umum untuk mengakses info-info. Mungkin ketika ada masyarakat dari Pulau Jawa yang ingin mengetahui informasi khusus dari Pulau Jawa itu sendiri untuk update pada tanggal tertentu, mereka bisa langsung mengakses lewat dashboard tersebut, Kak. Dengan cara itu tadi di bagian location tinggal dicentang salah satu daerah atau provinsi yang memang ingin kita ketahui perkembangan COVID-nya di situ, entah dari kesembuhan ataupun kematiannya, sehingga masyarakat umum pun bisa selalu update apakah kondisi COVID pada jangka waktu tertentu itu mengalami peningkatan atau mungkin sudah mengalami penurunan yang bisa disebabkan dari berbagai faktor, mungkin dari vaksin atau apapun itu bisa dilihat dari situ. Seperti itu sih, Kak. Oke, kemudian aku mau lanjut nanya ke Hafiz. Hafiz, di dalam project ini kamu ngerjain apa? Oke, baik, Kak. Sebelumnya
Jujur saja Kak, karena saya sebenarnya bisa dibilang baru ya Kak untuk di bidang data dan masih bisa dibilang kurang mahir untuk seperti query atau lain sebagainya. Jadi saya di sini sebagian besar masih ikut belajar sih Kak, lebih tepatnya di saat pembuatan dashboard ini bagaimana cara penerapan dan lain-lainnya. Di situ saya ikut belajar dan saya lebih membantu di bagian konsepnya saja Kak, apa saja yang sekiranya pun bagus untuk dimasukkan atau mungkin hal-hal apa saja yang kiranya bisa dibilang data utama lah untuk ditampilkan di dalam dashboard tersebut. Dan juga saya juga kemarin membuat atau membantu untuk membuat PPT ini, dan ya itu saja sih Kak, sama record video untuk demonstrasi dan pitching juga seperti itu. Oh, oke. Jadi lebih ke PPT dan video ya. Karena yang lebih mengerjakannya itu kalau nggak salah Mahendra. Kemudian Ayu Sri. Ayu Sri, kamu ngerjain apa, Ayu? Oke, sepertinya Ayu nggak bisa jawab, teman-teman. Oke, mungkin dari aku cukup, karena aku udah tahu kalian buat apa. Dan kalian juga bimbinganku ya. Oke, terima kasih teman-teman. Aku izin live ya. Baik, terima kasih Kak. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam Mahendra, Hafiz, Ayu. Malam Selamat Pak. Pak Rinaldi. Oke, di sini buat apa nih Hafiz, Mahendra? Buat dashboard Pak. Oh, dashboard. Coba lihat dong dashboardnya ke bawah lagi dong. Ke bawah di scroll. Iya, oke. Bawah lagi. Oh, oke, sip. Dashboard apa ini? COVID ya? Ya, mengenai perkembangan COVID-19 Pak. Kenapa kalian masih tertarik untuk ngembangin ini padahal COVID udah nggak ada gitu? Saya nanya aja sih. Karena menurut saya sebelum ngambil judul ini Pak, kami sekelompok ngelakuin riset dulu Pak terkait dataset mana yang mudah didapat. Dan kebetulan dataset yang menurut kami mudah divisualisasikan dan bagus gitu datanya Pak, data terkait COVID ini Pak. Coba diklik edit di tengah atas itu dong. Edit ini ya Pak. Terus yang di bagian kanannya coba dilihat datanya, di-expand coba datanya, saya mau lihat. Ya benar itu, ya di-expand. Oke. Ini saya kelompok kami ubah dipecah dimensinya Pak. Oke. Oke. Berarti ini datasetnya dataset statis ya dari Excel kah atau dari apa? JSON? Kami ngambil dari Kaggle berbentuk CSV Pak. Oh CSV. Excel ya. Ini pakai gateway nggak? Enggak Pak. Nggak pakai gateway ya? Ya. Oke, sip. Kalau dari saya cukup ya. Terima kasih untuk kelompok Mahendra, Hafiz sama Ayu ya. Di sini ada Pak Agus ya. Selamat malam Pak Agus ya. Terima kasih rekan-rekan. Silakan dilanjutkan Pak Agus. Pak. Ya, mari. Terima kasih Pak Rinaldi. Ya, mari. Ini ya. Osiris ya? Iya Pak. Osiris. Oke, tadi saya udah sempat lihat dari reviewnya Pak Rinaldi. Saya kira udah cukup ya, waktunya udah mau habis nih. Saya tadi udah lihat. Kalian 4 orang apa 3 orang? Yang satu 3 orang Pak. Yang satu dia nggak ada kabarnya Pak. Mahendra ada, Hafiz ada, Ayu, berarti yang nggak ada Wahyu ya?
Iya, Wahyu, Pak. Oke, saya tandai dulu warna. Saya kasih warna. Ya. Oke, cukup saya kira untuk kelompok Osiris. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Panik-panik anjing. Cok, jangan kasar kan di record, kocak. Maaf. Assalamualaikum.
Pis ini sisa 1 lagi kan ya, Pis? 10 tadi gue ngitung ya kayaknya. Nggak ngitung aku. 2, 3. Tapi tadi dikasih jam maksimalnya 20.30 atau 21 sih? 21. 21. Sisa 1 lagi tadi Pak Kades, Pak Charles, Pak Argo, Bu Erlina, Bu Vita, Pak Anies, Bu Setia, Pak Esti, Rinaldi, Pak Gus. Iya betul, sisa 1 lagi. Siapa? Nggak tahu di 1 lagi terakhir siapa ya? Tungguin aja kan. Ini tandanya kalau udah selesai dikasih tahu tuh gimana sih? Maksudnya kalau kita udah semua gitu. Kayaknya harusnya sih dikasih tahu ya. Coba gua cek Teams. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Dengan Osiris ya? Iya, Bu. Oke, selamat berjumpa adik-adik. Ada proyek apa di sini? Kelompok kami membuat dashboard, Bu. Oke, boleh diceritakan? Dashboard yang kelompok kami buat ini mengenai perkembangan COVID-19. Jadi kenapa kami mengambil topik ini? Karena menurut kami permasalahannya itu adalah di Indonesia masih kurang sistem mengenai perkembangan COVID-19 yang dapat diakses dengan mudah dan user friendly. Terus kurangnya pemahaman masyarakat mengenai data perkembangan COVID-19 yang beredar dan kurangnya pengetahuan
terkait dampak dan bahaya dari virus COVID-19 yang menyebabkan masyarakat cenderung sulit mematuhi peraturan yang telah dibuat. Berdasarkan dashboard yang telah kami buat, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang situasi terkini dan dampak dan bahaya dan juga langkah-langkah yang perlu diambil oleh masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu, untuk latar belakangnya. Baik. Ini ada satu anggota kelompok kalian tidak hadir ya? Wahyu Eh, kemana Wahyu? Itu dia dari awal memang dia udah dikabarin tapi dia nggak ada kabar, Bu. Udah dikabarin tapi nggak ada, maksudnya sudah coba dikontak gitu tapi Iya, nggak ada sudah kabar dikontak maksud. tapi nggak ada kabar, Bu. Oh, jadi dari awal kalian memang bertiga ya? Iya, Bu. Baik. Ini yang tampilan dashboard-nya boleh di-scroll, Mahendra tolong, saya mau lihat bagian bawahnya. Oke. Dapat datanya dari mana Mahendra? Atau saya tanya Hafiz deh, saya pengen dengar suara Hafiz. Hafiz dapat datanya dari mana? Halo Mbak, untuk Hai. datanya sendiri kami ambil dari kaggle.com, Mbak. Jadi selalu up to date ya? Iya. Oke. Kalau saya mau tanya Ayu boleh? Iya Bu, gimana? Iya, Ayu, ketika membuat dashboard ini apakah ada kendala, Ayu? Paling pembagiannya aja sih Bu. Maksudnya pembagian apa? Kayak nanti yang ngerjain ini siapa. Oh, pembagian tugas maksudnya. Iya Bu. Baik, tapi dalam membangun dashboard-nya sendiri, pengumpulan datanya, kemudian tampilannya, desain, dan lain-lain, apakah ada kendala dari kelompok ini? Untuk pembangunan dashboard-nya sih tidak ada kendala ya, Bu. Untuk Baik, visualisasi tidak ada kendala. oke. Apakah ada dashboard serupa yang menampilkan informasi COVID seperti ini? Untuk itu kami sebenarnya belum melakukan riset, Bu, karena dari pembangunan dashboard ini kami cuma ngambil dataset lalu kami berpikir untuk memvisualisasi data yang ada di dataset tersebut, Bu. Untuk solusi lainnya kami belum riset. Baik, kalau diberikan waktu tambahan nih ceritanya ya, kalau ada waktu tambahan, rencana kelompok kalian mau dikembangkan ke arah mana nih? Dashboard ini oleh Osiris akan dikembangkan ke arah apa? Mungkin kalau dari saya pribadi untuk ini kan dashboard ini mengambil data di kisaran mungkin perbandingan antara kematian, kesembuhan, dan kasus-kasus ya, Bu. Mungkin kalau untuk ditambahkan, mungkin ada jika data mengenai kerugian yang dialami dan itu sih, Bu, mungkin kerugian dari sisi ekonomi mungkin itu akan lebih baik sih, Bu. Kerugian dari sisi ekonomi. Oke, baik. Kalau dari teman-teman lain apakah ada masukan? Izin masuk Kak. Boleh. Untuk kalau dari saya pribadi mungkin lebih kepikirannya kan ini untuk data, tapi utamanya di sini kan COVID ya Kak. Sedangkan yang seperti yang kita ketahui semua di sini kan bisa dibilang pandemi sudah resmi berakhir ya. Sedangkan mungkin untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi dari COVID ini sendiri kan juga pasti akan sangat berkurang drastis dan mungkin sangat sedikit sekali yang ingin mengetahui perkembangan atau bahkan mungkin sudah tidak diupdate lagi perkembangan siapa saja yang terkena COVID seperti itu. Mungkin karena sudah ada template tentang data kependudukan seperti ini bisa digunakan untuk penyuguhan data lainnya sih Kak. Mungkin di luar COVID seperti itu untuk membantu masyarakat lain mungkin mengetahui tentang data kependudukan seperti mungkin
profesi atau apapun dan sebagainya di luar COVID seperti itu, Kak. Yang lebih update, yang ada data sampai detik ini seperti itu. Sedangkan di data yang ada di sini kan cuma sampai 2022 kan ya, Kak, ya, yang memang masih marak-maraknya COVID saat itu. Terima Tadi kasih, Kak. sempat dibilang katanya datanya up to date, tapi ternyata sampai 2022 saja ya? Iya Kak, dari tahun 2020 sampai 2022 saat COVID lagi naik-naiknya. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya ya. Tadi sempat disajikan presentasi melalui Canva ya. Iya Kak. Kenapa adik-adik nggak pakai PowerPoint? Untuk itu sendiri karena untuk di Canva kami nyari template sih Kak, template yang sesuai dengan preferensi kelompok kami Kak. Maksudnya kalau di PowerPoint nggak ada template-nya gitu? Ada, cuman mungkin yang sesuai dengan preferensi kelompok kami mungkin kurang Kak. Emang harapannya pengen yang seperti apa? Kalau kelompok kami sih sebenarnya karena ini dashboard, jadi mungkin rada mengusung tema teknologi dan juga kelompok Oh. kami agak ini sih Kak, color tone-nya mungkin agak gelap gitu. Color palette-nya Kak. Ini izin masuk, Kak. Baik. Iya, silakan. Jujur ini pribadi saya bisa dibilang yang menginisiasi ya Kak untuk pakai Canva karena kebetulan saya juga kebagian untuk membuat PPT. Kenapa saya milih pakai Canva? Karena mungkin udah kebiasaan juga sih Kak dari ketika ada Iya. presentasi di kampus seperti itu, makanya langsung Canva gitu, nggak ke PPT. Dan Iya. untuk elemen-elemen sendiri memang lebih gampang ada di Canva sih Kak, seperti itu. Baik, baik. Oke, terima kasih. Sejujurnya di salah satu penilaian kami adalah kami harus menilai bagaimana adik-adik memaksimalkan teknologi Microsoft. Ya, jadi mohon maaf untuk poin tersebut nilai adik-adik jadinya kurang maksimal. Mohon maaf ya. Iya Kak. Kalau sempat ada waktu ganti-ganti sekarang deh sebelum mentor lain datang. Kebetulan Mudah-mudahan. Kakak udah mentor terakhir Kak. Oh ya wis deh. Ya sudahlah. Baiklah, mohon maaf ya, tapi ya saya harus menilai apa yang disajikan. Jadi untuk kedepannya karena ini adalah program Microsoft, kita harus memaksimalkan teknologi Microsoft. Itu saja ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk program dashboard-nya luar biasa. Kalian keren banget walaupun hanya bertiga. Tetap semangat ya. Terima kasih Kak. Oke, ya terima kasih juga. Saya pamit ya adik-adik ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Kak. Kelar ya, Cok? Nggak tahu. Terus gimana ini? Kelar. Udah balik gitu. Ntar kita balik ada yang datang gitu gimana? Udah 11 sih kalau gue hitung ya. Udah. Ya udah balik ya. Lagian Bentar, juga tadi di chat gak sih di Teams? Kayaknya di chat deh sama. Iya ada chat ya. Coba cek chatnya. Selamat malam. Bagi kelompok yang telah dikunjungi oleh 11 mentor. Oh, udah nih. Udah. Bentar gue hitung dulu. Pak Kadek, Pak Charles, Pak Kadek 1, Pak Charles 2, Pak Argo 3, Bu Erlina 4, Bu Vita 5, Pak Anis 6, Bu Rizky 7, Kak Esti 8, Pak Rinaldi 9, Pak Agus 10, Kak Lars 11. Oh iya udah. Ayo balik ini aja. Out ini ya. Thank you. Peace. Ini out kan ya? Halo. Out aja. Oke, yuk out yuk. Out. Turu. Oh.